Nah, yang untuk hari ini sudah saya share screen. Sudah saya masukkan ke Classroom ya, teman-teman. Materi hari ini adalah operasi input output, melanjutkan yang kemarin masih dasar. Nanti akan dipandu sama Mas asisten ya untuk penjelasannya. Nanti seperti kemarin teman-teman, teman-teman coba, kemudian teman-teman screenshot di dalam Microsoft Word, kemudian hasil screenshotnya dikumpulkan. Bagi yang sudah menginstal Linux, boleh menggunakan Linux. Bagi yang belum, bisa menggunakan salah satu situs online, terminal Linux gitu ya. Modulnya nanti bisa di-download di sini. Nanti operasi input-output ya. Kemarin kita sudah di pertemuan pertama sudah membuat file gitu ya. Sudah pakai perintah cp, move, kemudian kita bisa melihat. Nah, sekarang lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi. Artinya membuat ini ya, ada perintah cat, ada mkdir, ini masih kita gunakan, tapi nanti lebih ke operasi input outputnya. Kemudian nanti teman-teman bagi yang mungkin ada yang ketinggalan, koneksinya kurang bagus dan seterusnya, juga bisa melihat tutorial. Ini sudah saya share tutorial videonya ya. Videonya ada, modulnya juga sudah ada. Mungkin dari saya itu aja Mas. Nanti dilanjut ya Mas Irhan setelah ini. Oke, siap Pak. Oke, dari saya mungkin itu ya teman-teman. Saya cukupkan untuk hari ini. Nanti yang presentasi manual saya presentasikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasi manual di Classroom ya. Saya mau keluar dari Google Meet. Mas Irhan dilanjutkan ya. Saya keluar dari siap, Google Meet. Oke, teman-teman. Bisa kalian buka untuk halaman Linux-nya yang dari web, mungkin bisa kalian buka. Mungkin yang sudah install Linux-nya juga bisa kalian buka. Sama kalian buka modulnya. Udah muncul belum, Mas? Sudah. Udah kelihatan ya? Sudah. Kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk materi kita yang kali ini yaitu proses input-output, operasi input-output, di mana kita akan mencoba beberapa perintah dari input, kemudian akan menghasilkan sebuah output. Nah, sebelum kita ke praktikum, dalam konteks Linux, input-output adalah keyboard itu sebagai input, kemudian layarnya output. Kemudian file, struktur, dan kernel, sama peralatan input-output lainnya, misalkan network, itu bisa tergabung dalam prosesnya. Ini gambaran dari proses input-output. Untuk 0 itu keyboard, standar inputnya, kemudian 1 itu layar, kemudian khusus untuk 2 itu menampilkan layar atau standar yang error. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, untuk operatornya, untuk standar inputnya bisa kalian gunakan 0 kurang dari, atau kalian cukup menuliskan kurang dari saja. Untuk standar output layarnya 1 lebih dari, atau cukup dengan tanda lebih dari. Kemudian khusus untuk standar error, kalian harus menggunakan 2 lebih dari ini.
Kemudian ini yang digunakan untuk pembelokan atau redirection, di mana nanti kita akan mencoba membelokkan pesan error agar bisa masuk ke dalam file yang kita inginkan dan tidak memunculkan pesan error tersebut. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pipa atau pipeline, di mana mekanismenya pipa yaitu sebagai alat komunikasi antar proses, di mana input proses 1, kemudian output dari proses 1 ini akan menjadi input untuk proses yang kedua, sehingga menghasilkan output dari proses 2 ini. Maaf Mas, itu emang nggak gerak ya share screen-nya? Oh ya, benar-benar. Saya ulang lagi. Udah kuliah, bagi dong. Kelihatan ya sekarang? Belum, Mas. Kak. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Sudah kelihatan. Kita ulangi dari pembelokan ya. Jadi untuk pembelokan itu menggunakan operator untuk input 0 kurang dari atau cukup kalian bisa tuliskan kurang dari. Untuk yang standar outputnya 1 lebih dari atau cukup dengan lebih dari. Kemudian untuk standar error ini menggunakan 2 lebih dari. Kemudian selain pembelokan kita juga akan belajar mengenai pipa atau pipeline, di mana mekanismenya yaitu sebagai alat komunikasi antar proses untuk input pada proses 1 menghasilkan output, sedangkan output dari proses 1 ini akan dijadikan input untuk proses yang kedua, sehingga menghasilkan output proses yang kedua. Untuk operator dari pipeline ini yaitu garis tegak lurus. Kemudian lanjut yaitu filter. Filter ini dapat memproses standar input dan menampilkan hasilnya pada standar output layar. Contoh filter adalah yaitu cat, sort, grab, PR, head, tail, paste, dan lainnya. Kita akan belajar ini nanti. Untuk operatornya yaitu sama, menggunakan pipeline. Mungkin perintah sort ini digunakan untuk mengurutkan data yang ingin ditampilkan. Kemudian cut ini digunakan untuk mengambil kolom tertentu yang kita inginkan. Unique ini untuk menghilangkan baris-baris yang berurutan yang mengalami duplikasi. Biasanya ini digabungkan dalam pipeline dengan sort. Nanti kayaknya ada di percobaannya. Oke, mungkin langsung saja. Kita bisa melakukan percobaan bersama-sama atau sambil kalian buat laporannya. Untuk laporannya jangan lupa di screenshot, terus kalian masukkan ke Word. Nah, kita ketikkan di sini untuk file descriptor PS, di sini akan menampilkan sebuah PID, TTY, dan time CMD yang aktif di sini. Oke, lanjut ini sebagai standar output saja, input dan output. Untuk inputnya yaitu PS, outputnya menghasilkan ini. Kemudian cat. Cat ini kita akan menampilkan yang kita inputkan. Misalnya di sini, halo, apa kabar? Nah, kalau kita enter maka akan menampilkan halo, apa kabar. Untuk keluar dari perintah ini bisa kalian gunakan Ctrl D. Oke, untuk yang nomor 3 ini bisa kalian lewati aja. Kemudian yang nomor 4 memunculkan pesan error di sini. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah direktori
my dear. Maaf, ini sudah ada. My directory misalnya. Nah, kemudian kalau kita buat lagi dengan nama yang sama, maka akan muncul pesan error yang menyatakan bahwa my directory sudah tersedia. Nah, untuk selanjutnya pada pembelokan ini kita akan membelokkan pesan error ini sehingga pesan error ini akan kita simpan dan bisa kita tampilkan ke dalam file lain. Langsung saja kita cat. Untuk standar output biasanya bisa menggunakan satu lebih dari atau kalian cukup menggunakan lebih dari. Misal di sini kita buat my file .txt. Kemudian di dalamnya kita akan menginputkan misalnya selamat pagi. Dan kita simpan. Sehingga kalau kita lihat my file, maka yang muncul akan selamat pagi. Kalimat yang kita inputkan tadi. Permisi Kak, untuk save-nya tadi gimana ya Kak ya? Oh, untuk save-nya kalian Yang tekan selamat Ctrl D. pagi. D. Ya, Ctrl D. Oke, terima kasih Kak. Ya, lanjut ya. Kemudian ini untuk standar input. Di sini bisa menggunakan 0 kurang dari atau kalian cukup bisa tuliskan tanda kurang dari. myfile.txt sama ini. Menampilkan yang tadi menggunakan standar input. Nah, kemudian kita akan membelokkan sebuah standar error untuk disimpan di sebuah file. Misal di sini kita buat sebuah file yang tadi misalnya buat directory, my directory. Nah, kalau kita buat kayak gini kan muncul pesan error. Kemudian kita akan membelokkan pesan error tersebut. Nah, untuk standar error ini, kalian harus menggunakan operator 2 lebih dari. Misalnya kita akan belokkan ke file error.txt. Sehingga kalau kalian buka error.txt, maka yang muncul adalah pesan error tadi yang kita belokkan dari mkdir my directory. Dan selanjutnya yaitu menggunakan notasi 2 lebih dari dan 1. Ini pembelokan standar error 2 lebih dari dan menggunakan file deskriptor 1. Oke, langsung saja kita coba hasilnya. Misal kita melihat file terbaru misalnya. Kalau kita enter kan akan muncul sebuah pesan error. Nah, kita akan belokkan ke dalam output.txt misalnya. Kalian bisa
untuk nama filenya terserah kalian. Dan kalau kita buka, kita lihat isi dari output.txt, akan muncul pesan errornya. Kemudian kita akan menggunakan notasi 2 lebih dari dan 1 ini. Sehingga pesannya akan kembali seperti semula. Pada pesan error yang dibelokkan ke output.txt akan dikembalikan lagi ke ls file terbaru ini. Dengan menggunakan notasi 2 lebih dari dan 1 ini. Lanjut, kemudian untuk notasi 1 lebih dari dan 2 atau lebih dari dan 2. Ini sama saja untuk operator standar outputnya. Bisa kalian 1 lebih dari atau cukup lebih dari. Misal kita akan membuat sebuah file yang di dalamnya mencoba menulis file. Akan kita tampilkan ke baru. Kalau kita lihat ke dalam baru, maka akan muncul mencoba menulis file yang kita buat tadi. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan notasi lebih dari dan 2 ini. File terbaru. Bentar, kayaknya ini sudah ada. Nah, ini jadi tadi kan kalau kita ls file terbaru kan muncul pesan error. Kemudian kita belokkan ke output.txt ini, maka pesan errornya kan masuk ke dalam file output.txt. Kemudian kita gunakan notasi 2 lebih dari dan 1 ini kan pesan errornya kembali lagi ke ls file terbaru. Kemudian kita gunakan get file baru ini menggunakan notasi 1 lebih besar dan 2 ini, maka pesan errornya ini akan masuk ke dalam cat baru lagi. Mana sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada ya? Lanjut ke notasi append. Untuk simbolnya yaitu lebih dari, kayak gini. Mungkin kita akan membuat sebuah file. Kita masukkan ke dalam tulisan misalnya. Sehingga kalau kita add tulisan, nah akan muncul kata pertama. Nah, di sini fungsi dari append ini kita akan menambahkan baris atau kalimat baru di bawah kata pertama, atau di bawah kalimat yang pertama kita buat.
kata kedua menggunakan simbol dari append, kita masukkan lagi ke tulisan. Sehingga kalau kita lihat dalam tulisan ini, maka akan ada dua kalimat yang sudah kita tambahkan, yaitu kata kedua ini di bawah dari kata pertama. Untuk menambahkan lagi, kalian juga bisa tambahkan pakai pen. Lebih dari 2 kali untuk simbolnya. Mungkin selain append, untuk selanjutnya yaitu notasi here document. Ini sebagai pembatas agar kita bisa menginputkan sebuah isi dari file banyak. Kalau kita pakai cat, misalnya kalau kita mau membuat sebuah file, nah kalau kita ketikkan sebuah kalimat, maka kalau kita tekan enter, maka akan langsung menampilkan kalimat yang kita tampilkan di sini. Nah, kita tidak bisa menuliskan kalimat berkali-kali. Misalnya kita get, kalau kita tulis halo, kalau kita enter akan langsung memunculkan halo. Nah, dengan notasi here document ini kita bisa menuliskannya berkali-kali. Misalnya get, misalnya plus plus, atau kalian bisa menggunakan simbol lain, bisa 00, yang penting tandanya sama antara awal dan akhirnya. Kita sesuaikan di modul aja plus plus. Kemudian enter. Halo, kemudian kalau di enter ini kita bisa menuliskan lagi. Kalau tadi kan di enter langsung muncul kata halo ini. Nah, kalau pakai notasi here document ini kita bisa menuliskan berkali-kali sampai kita mengakhirinya menggunakan tanda yang sama seperti di awal. Nah, baru kalau kita enter memunculkan yang kita isikan tadi. Untuk simbolnya bisa terserah kalian, yang penting sama antara awal dan akhirnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu notasi. Ini notasinya lambangnya min atau strip yang disebut input keyboard. Untuk merepresentan input dari keyboard, yaitu menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard, dan menampilkan file 2. Kita langsung coba aja. Misal kita akan membuat sebuah, sebentar, kayaknya sudah ada di myfile.txt, sudah ada. myfile berarti. myfile sudah ada. Misalnya item.txt, surat sudah ada, nanti message. Maaf, yang sudah ada aja.
Nah, untuk perintah ini get my file.txt kemudian min surat. Nah, kita akan menampilkan output dari get my file.txt. Kemudian kita bisa menyisipkan kata atau kalimat di antara get my file dan surat ini. Kita bisa menuliskannya terserah sampai berkali-kali. Kemudian kalau kita tekan Ctrl D, maka akan keluar dan memunculkan output dari surat. Nah, fungsinya cuma kayak gitu untuk yang notasi min ini, input keyboard. Ini lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu membelokkan standar output ke file menggunakan operator lebih dari ini. Sebenarnya sama kayak yang pertama tadi. Permisi Kak, mau motong. Ya, silakan. Gimana? Baca dulu di kolom chat Kak, ada keluhan saya Kak. Di chat ya. Mungkin kecepatan ya tadi. Iya Kak, saya bingung. Nggak tahu Oh, mungkin yang ketinggalan yang bagian mana tadi? dari awal sih Kak. Dari awal ya. Gini aja, mungkin kalau yang dari awal bisa ini saya selesaikan aja dulu, baru ntar kalau ada yang ditanyakan kita bahas bersama-sama. Atau mungkin yang nggak bisa gabung Meet, bisa lihat di videonya yang dikirim Pak Ferry. Baik Kak. Ini nggak saya record karena sudah ada video juga dari Pak Ferry. Untuk yang screenshot-nya nanti bisa di ini aja. Bisa mengikuti ini, atau kalau enggak, setelah selesai ini bisa kalian tanyakan yang mungkin masih ada errornya. Mungkin kita lanjutkan dulu untuk yang nomor 9. Untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator lebih dari, seperti yang di atas tadi. Tadi kita sudah coba itu halo. Kalau kita enter langsung muncul output dari hello ini. Dan kita akan membelokkan ke file output. Nah, maka kalau kita get output, maka akan muncul file yang kita inputkan tadi, yaitu hello. Ini untuk standar output ke file. Membelokkan hello ke dalam file output. Kemudian untuk yang nomor 10, menambahkan output ke file. Kalau tadi kan kita menambahkan sebuah tampilan atau baris baru, kalau kita menambahkan isi file ke dalam file lain. Kita akan menambahkan kata by ke dalam file output. Sehingga kalau kita tampilkan di dalam outputnya, nah akan muncul hello by. Untuk yang nomor 11 ini juga sudah sama seperti yang di atas tadi.
Sebenarnya nggak begitu berfungsi sih, karena fungsinya sama saja. Kita bisa cukup mengetikkan perintah get output bisa tanpa menggunakan tanda kurang dari. Kemudian yang nomor 12 ini membelokkan standar input ke standar output, kemudian dapat dikombinasikan, tetapi jika nama file yang sama, itu tidak bisa kayak ini. Ini nama filenya sama yang ini, maka yang muncul akan tetap salah satunya. Asal kita get output. Nah, kita akan membelokkan output ke dalam out. Dan untuk yang kedua yaitu 2 kali. Menambahkan hello sama bye ini ke dalam out 2 kali. Nah, tapi kalau sama, maka tidak akan bisa muncul karena nama filenya sama. Sama saja sama yang ini. Juga nggak bisa karena namanya sama. Mungkin sampai pembelokan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, yang mau bertanya bisa open mic. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Sebelum kita pindah ke pipeline sama filter. Misi Kak mau tanya. Silahkan. Library yang ada di Linux itu bisa dipakai di semua jenis OS-nya. Bisa dipakai di semua jenis Linux-nya, Kak. Mungkin beberapa perintah kadang ada yang tidak support sih kalau yang di webnya. Karena itu enggak, mungkin ada yang ini yang pakai website. Iya Kak. Mungkin Ada yang beberapa yang nggak bisa, yang mail nggak bisa. Mail aku. yang mail itu dilewatin aja dulu. Oke. Mungkin untuk yang nggak bisa atau error di webnya bisa dilewatin aja. Oke Kak, makasih Kak. Siap. Kak, saya mau tanya, Kak. Silakan. Itu kan di Google Classroom-nya
Pak Nur itu ngizinin ngeturn ini nyampe 12.20. Nah, kalau misalkan kita ada yang nggak paham itu gimana, Kak? Kan belum ke screenshot semua gitu. Misalnya kalian coba-coba aja dulu, kalian screen mungkin perintah-perintah yang berjalan di Linux yang kalian gunakan aja dulu. Kalian screen, kalian masukkan ke Word. Yang belum pahamnya gimana? Di perintah yang mana? Maksudnya kan mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang nggak bisa semua gitu. Jadi nggak paham dan mungkin dia tahu ini error kayak gini, tapi dia kadang nggak tahu harus ngomong errornya tuh kayak gimana gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Nah, jadi bikin dia bingung sendiri si mahasiswa itu tuh. Jadi kan ini tugasnya nyampe 12.20. Nggak bisa, kan kalau di Google Classroom kalau udah lewat nggak bisa nyerahin lagi tugasnya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita belum beres nih nge-screenshotinnya, terus misalkan ada yang nggak jalan gitu. Kita kerjain yang bisa aja atau kayak gimana maksud saya tuh gitu. Nah, itu yang berjalan aja dulu. Yang misalnya kali dicoba terus bisa baru di screenshot. Kalau misalnya gagal mungkin karena juga Linux-nya berbeda, versinya juga mungkin kalau di web itu mungkin lebih nggak update atau beda sama yang Linux aslinya, nggak apa-apa. Kalian screenshot yang bisa-bisa aja. Oke, kalau gitu, Pak. Ya, Mas Yusuf mungkin mau nambahin. Oh iya, kalau masuk ya, kalau apa namanya kan ada yang pakai web. Nah, kelemahan di web itu juga kadang nggak support juga yang kayak kayak siapa tadi yang bilang tadi. Ya kayak Mas Deran tadi itu bilang. Nah, kalau misalkan tadi kan ada yang MKD untuk membuat foldernya itu nggak bisa di web. Coba pakai web lainnya. Coba pakai web lainnya. Enggak kalau misalkan mau tetap pakai yang Ubuntu, Ubuntunya di downgrade. Apa enggak pakai yang ada yang pakai Arch Linux ya? Ya, by the way ada yang pakai Arch Linux ya untuk sistem operasinya. Biasanya kalau yang Arch Linux itu agak beda sama Ya, Ubuntu. ya sih agak beda juga. Easy. Karena bisa ditatar sama menu. Asik. Oke, lanjut kita ini ya selesaikan yang pipeline sama filter. Untuk yang pipeline ini kita menginputkan ke proses satu, kemudian hasil output dari proses satu ini menjadi input untuk proses yang kedua. Misal di sini saya login user baru. Nah, kalau kita ketikkan bukan ada dua user yang aktif, yaitu Irhan dan user 2. Nah, kemudian kita akan mengurutkannya menggunakan operator pipeline. Nah, hasil output dari wo ini akan kita urutkan sehingga menghasilkan output dari proses sort ini. Nah, ini proses pengurutannya sesuai abjad, jadi sama. Kemudian misalnya kita coba pakai yang min R ini untuk kebalikannya abjadnya. Kalau tadi A sampai Z, kalau ini dibalik Z sampai A. Nah, perbedaannya
Sama sih ini sampai bawah untuk pipeline hanya seperti itu. Kita membuat output ya dari proses pertama untuk ditampil sebagai input untuk proses kedua sehingga menghasilkan output proses yang kedua. Kak, ini kan yang redirection kan ada 14 perintah. Itu yang dicoba sampai berapa, Kak? Pembelokan kok maksud saya. Yang pembelokan. Saya baru sampai yang ketiga, yang keempat kesananya udah bingung lagi. Mungkin kalian ini aja. Oh iya. Apa? Kalian bisa coba aja semua, tapi kalau misalnya ada yang gagal, kalian ganti dengan yang lainnya. Misalnya kalian mencoba yang nomor 3 ini. Nah, di tempat kalian nggak bisa. Kalian coba pakai yang lainnya. Tapi kalau kayak gitu emang nggak Asik apa-apa. menari. Gimana? Tapi emangnya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Sebentar. Nggak kedengeran. Maksudku kalau Ada yang nyanyi itu seru ya. skip, apa itu nggak apa-apa sama dosennya nggak dimarahin. Enggak apa-apa, itu yang bisa di screenshot aja daripada nanti laporannya kosongan. Oh. Gimana, masih bingung atau gimana? Sebenarnya untuk yang pembelokan itu hampir sama sih antara yang 1, 2, dan 3. Cuman bedanya itu pembelokannya jenisnya sih. Untuk sistemnya sih sama, yaitu dibelokkan dari file ke file ataupun pesan error ke file. Kemudian untuk yang pipeline ini, kalian ini bisa coba untuk ini satu perintah. Ini sama, ini bisa kalian pilih salah satu aja. Kemudian ini juga sama sih. Sama kayak yang di atas. Ini nggak usah kalian coba semua juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau tahu hasilnya juga kalian coba lebih baik. Intinya Kak, untuk kalau yang mau back dari directory gimana, Kak? Saya lupa, Kak. misalnya kamu Misalkan masuk dari ke A udah masuk ke B, terus pengen balik lagi ke A, itu gimana? oh. Misalnya ini kan dari home gitu kan? Iya. Tinggal titik kayaknya. Oh, tinggal. Bentar. CD titik. CD spasi titik. Oh, di CD maaf. Nah, sehingga kita turun di bawahnya home. Sehingga kita ke ini. Tapi untuk ke halaman yang paling awal CD
spasi tanda ini di bawah tab, di atas tab. Nah, ini untuk di Ke halaman direktori yang paling awal kayak gitu yang kali. paling awal, iya. Oke Kak, makasih Kak. Siap. Oke, lanjut untuk filter ini hampir mirip sama pipeline tadi sih. Cuman ini kombinasi utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Misalnya min H, kalau kita klik min H kan user yang sedang aktif sama informasi dari usernya. Kemudian kita akan mencari salah satu usernya saja dengan menggunakan perintah grep, kemudian nama usernya. Sehingga kita akan menemukan user Irhan doang. Ini kombinasi untuk membentuk sebuah fungsi yang kompleks. Sama misalnya kita akan membuat sebuah kelas 1. Kelas 1 sudah ada kayaknya. Oh, belum ada. Kita akan membuat sebuah kelas di dalamnya ada siswanya, yaitu Badu, Zul misalnya, sama Yudi misalnya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita membuat kelas baru lagi, yaitu kelas 2. Misalnya Ade, Henry, Asep misalnya. Kita simpan. Nah, kita akan membentuk fungsi yang lebih kompleks. Di sini kita contohkan mungkin mengurutkan dan menampilkan kelas tersebut. Kita akan menampilkan kelas 1 dan kelas 2 kemudian dengan urutan sesuai abjad. Kelas 1.txt, spasi kelas 2.txt, kemudian notasi pipeline, kemudian tambahkan perintah sort. Nah, maka akan siswa dari kelas 1 sama kelas 2 ditampilkan secara terurut. Kemudian untuk yang perintah selanjutnya ini, kita memasukkan kelas anggota kelas 1 dan kelas 2 menjadi satu kelas sih. Belum ada folder kelas. Oh iya. Sehingga kalau kita lihat kelas, nah akan muncul anggota dari kelas 1 dan kelas 2. Cuman kalau yang di sini belum diurutkan. Untuk yang terakhir ini
mengurutkan dari kelas tadi, diurutkan, kemudian di unit. Untuk unit tadi, di atas ada penjelasannya. Menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi. Agar tidak ada nama yang sama. Mungkin bisa kalian coba-coba ini. Cukup sampai sini aja yang kalian coba mungkin. Atau mau lebih explore lagi, kalian bisa mengerjakan latihan, tapi untuk laporannya sampai percobaan 4. Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Berarti kita kerjain sebisanya aja gitu kayak. Ya, betul sekali. Kalian kerjainnya yang bisa-bisa di tempat kalian aja. Ini kak yang pas mail itu ada, kan saya udah di sudo apt install mail util. Terus ini ada pilihan please select the mail server configuration type. Yang mail itu lewatin aja dulu. Oh, lewatin aja. Yang untuk mail itu lewatin aja dulu. Oke. Untuk screenshotnya dimasukkan ke Word. Jangan lupa Word-nya itu kasih identitas di dalamnya biar nanti untuk mengoreksinya lebih mudah. Kak, tugasnya berarti ini cuma SS doang ya? Ya, tapi SS-nya itu dimasukkan dalam Word ya. Dimasukin di Word ya. Jangan di SS kayak kemarin itu di Classroom langsung spam, itu kayak spam tuh. Banyak betul. Oke, Kak. Nggak apa-apa, aman. Saya terhibur dengan ini.
Kak untuk ngelihat isi pesan di dalam file teks tadi itu nulisin perintahnya apa? Melihatnya udah buat Iya, ininya. Kak. Isi pesannya udah dibuat. Udah. Cat spasi nama filenya. Pakai cat. CAT. Oke. Yoi. Bisa. Kamu tanya Kak, ini kan saya udah di pipeline yang ls-1 strip if garis miring etc garis lurus more, itu sih mau keluarnya gimana Kak? Kok tulisannya more terus di anunya? Oh, bisa Ctrl C. Oh, makasih. Yap. Permisi Kak, ada error lagi Pak Kak, waktu di percobaan keempat yang apa sih itu, yang B in H garis lurus grab tanda panah kiri, user tanda panah kanan, lalu tulisannya di responnya bus.2 syntax error near unexpected token new Itu line. di perintah mana tadi? Di yang keempat Kak, filter. Filter yang keempat. Ya, yang pertama pisan, yang pertama sekali. Yang itu yang pertama Kak, yang W. ini. Ya. Keluarnya syntax error near unexpected token new line. Sama. Ini usernya kalian pakai apa? User yang kalian gunakan. Apanya itu Kak? Oh, on work. Misalkan kalau di web itu on work, berarti on work bukan? Iya, coba. Oh, Iya, coba. saya pakai itu, Pak. Bisa. Maksudnya Bisa. namanya saya. Itu pakai user yang kalian gunakan. Iya, tadi pakai on rock bisa. Kalau di sini kan saya pakai user 2 ini, atau bisa kalian pakai user lain. User yang kalian tahu aja sih. Ini kan saya masuk ke user 2. Jadi untuk perintahnya, misalnya saya ingin mencari user 2. Ketikkan saja nama usernya. Nah, maka akan muncul user 2 saja yang kita cari. Oh, makasih.
Itu ini bukan perintahnya ya, tapi ini diisi nama user kalian yang gunakan atau user yang ingin kalian cari. Baik Kak, udah selesai. Siap.